Masyarakat dunia terutama Lebanon mungkin tidak pernah menyangka sebuah ledakan yang bahkan tidak menggerakkan bangunan bisa berdampak sedemikian rupa. Baru saja terjadi kemarin, 9 orang tewas dan ribuan lainnya terluka ketika pager atau alat penyeranta yang digunakan oleh kelompok Hizbullah meledak secara serentak di seluruh negeri. Israel pun kembali dicurigai mendalangi kejadian ini. Mengetahui kronologi, penyebab hingga dampak, berikut fakta ledakan massal yang telah mengguncang Lebanon. Kronologi pager meledak massal. Serangkaian ledakan pager terjadi di seluruh Lebanon pada Selasa, 17 September sore hari waktu setempat. Ledakan tersebut terjadi di antara anggota Hizbullah, termasuk pejuang dan petugas medis, yang menggunakan penyeranta itu sebagai alat komunikasi. Mengutip pernyataan pejabat Lebanon yang diwartakan DW, sedikitnya 9 orang dilaporkan tewas sementara hampir 2.800 orang terluka karenanya. Lalu bagaimana kejadian ini bermula? Sebagaimana kronologi yang dihimpun Tempo, ledakan pertama terjadi di Dahiyeh, pinggiran selatan Beirut, serta di lembah BKA Timur yang dikenal sebagai basis Hizbullah pada pukul 15.30. Kemudian kurang lebih 1 jam setelahnya ledakan terus terjadi dan saksi mata melaporkan masih mendengar ledakan hingga pukul 16.30. Reuters mengonfirmasi banyak korban terluka setelah beberapa ledakan terjadi saat pager berbunyi. Sebab para pengguna mendekatkan tangan atau wajah mereka untuk memeriksa pager hanya untuk mendapati perangkat meledak dan melukai mereka. Alhasil, beberapa cedera serius seperti luka di wajah dilaporkan. Ada pula yang kehilangan kedua mata, kehilangan jari dan tangan, serta luka di pinggul maupun perut, tempat di mana alat itu dikenakan. Berhubung konflik antara Lebanon Israel memang meningkat, tidak heran jika otoritas pemerintah langsung melayangkan tuduhan terhadap musuhnya itu. Pemerintah Lebanon lantas menyebut ledakan yang terjadi sebagai serangan siber Israel dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Mossad Israel sisipkan peledak. Ketika ledakan pager yang digunakan pihak Hizbullah terjadi di seluruh negeri, media secara berkala mengungkap keterlibatan Israel di dalamnya. Sejumlah pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada New York Times, Israel menyisipkan bahan peledak ke pager buatan perusahaan Taiwan yang memang diimpor Hizbullah ke Lebanon. Menurut para pejabat, jenis pager yang ditanami peledak oleh Israel kebanyakan model AR-924. Sebuah rincian yang dikutip CNN menyebut, bahan peledak seberat 1 hingga 2 ons itu ditanam tepat di sebelah baterai pager. Sebuah tombol juga disisipkan agar alat komunikasi itu bisa diledakkan dari jarak jauh. 3 pejabat kemudian mengatakan rentetan pager diprogram untuk berbunyi bip selama beberapa detik sebelum akhirnya meledak. Melalui pernyataan senada, Reuters yang mengutip sumber senior Lebanon mengatakan bahwa perangkat tersebut telah dimodifikasi oleh Mossad pada tingkat produksi, di mana perencanaannya telah memakan waktu berbulan-bulan. Sumber keamanan lain mengatakan hingga 3 gram bahan peledak telah disembunyikan di pager baru dan tidak terdeteksi oleh Hizbullah selama berbulan-bulan. Meski menuding Israel, Hizbullah belum memberikan rincian mengenai kecurigaan mereka. Israel pun begitu. Sejauh yang diberitakan belum ada komentar yang mereka lontarkan. Pager buatan distributor Eropa. Israel berada di balik ledakan alat penyeranta mematikan yang menargetkan Hizbullah. Meski perusahaan Taiwan disinyalir terlibat lebih jauh, sebuah klaim yang menitik beratkan pager dibuat oleh distributor Eropa muncul belakangan. Sebuah rincian yang dilaporkan CNN pada hari Rabu menyebut intelijen Israel mungkin telah merekayasa serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hizbullah pada dasarnya memesan pager dari Gold Apollo di Taiwan. Namun Su Chingguang yang merupakan pendiri Gold Apollo membantah keterlibatan perusahaannya yang berbasis di Taiwan dalam pembuatan pager yang digunakan Hizbullah. Su kemudian mengatakan distributor Eropanya menjalin hubungan dengan perusahaan Taiwan tersebut sekitar 3 tahun lalu. Pada awalnya, katanya melanjutkan,
Perusahaan Eropa itu hanya mengimpor pager dan produk komunikasi Gold Apollo. Sampai akhirnya, perusahaan tersebut memberitahu Gold Apollo bahwa mereka ingin membuat pager mereka sendiri dan meminta hak untuk menggunakan merek perusahaan Taiwan. Dalam sebuah pernyataan, Gold Apollo mengatakan perusahaan yang memproduksi dan menjual model pager AR-924 adalah BAC Consulting Kft. Yang berbasis di Hungaria. Selain itu, Gold Apollo melaporkan telah menemukan setidaknya satu anomali dalam transaksinya dengan sang distributor. Sebaliknya, Taiwan tidak memiliki catatan tentang pager Gold Apollo yang dikirim ke Lebanon atau Timur Tengah. Operasi membutuhkan waktu yang lama. Ledakan pager dalam 2 gelombang yang terjadi secara beruntun menjadi pukulan telak bagi Hizbullah dan Lebanon. Sebab dalam waktu singkat, kekacauan tidak hanya menimbulkan kerugian pada kelompok militan, tapi juga melukai warga sipil. Melihat betapa terencananya operasi, timbul pertanyaan kira-kira berapa lama Israel merampungkan persiapannya. Meski belum diketahui secara pasti, para ahli yang berbicara dengan Associated Press mengatakan butuh waktu lama untuk merencanakan serangan sebesar ini, sembari menyebut kisaran antara beberapa bulan hingga 2 tahun. Nicholas Rees, instruktur tambahan pada Center for Global Affairs di New York University's School of Professional Studies, menjelaskan kecanggihan serangan tersebut menunjukkan bahwa pelaku telah mengumpulkan informasi intelijen sejak lama. Menurutnya, serangan sebesar ini memerlukan 3 hal penting yang harus dibangun terlebih dahulu. Pertama, hubungan yang diperlukan untuk mendapatkan akses fisik ke pager sebelum dijual. Kedua, pengembangan teknologi yang akan ditanamkan di perangkat. Dan terakhir berupa pengembangan sumber yang dapat mengonfirmasi bahwa target membawa pager. Jadi, pihak mana sajakah yang disusupi Mossad? Selagi Hizbullah melakukan penyelidikan, juru bicara Departemen Luar Negeri AS tiba-tiba muncul dalam sebuah keterangan menyebut pihaknya tidak terlibat dan tidak tahu menahu tentang adanya serangan sebelumnya. Mengapa Hizbullah masih menggunakan pager? Tahukah kalian, kelompok milisi Hizbullah di Lebanon telah menggunakan pager untuk berkomunikasi sejak berkonflik dengan Israel. Menurut laporan Reuters, Hizbullah menggunakan pager sebagai salah satu alat komunikasi internal mereka. Pager adalah perangkat komunikasi nirkabel yang populer digunakan sebelum era ponsel. Lalu mengapa Hizbullah cenderung menggunakan alat komunikasi yang terkesan ketinggalan zaman? 2 sumber yang mengetahui operasi Hizbullah menyebut penyeranta ini digunakan oleh para pejuang sebagai sarana komunikasi berteknologi rendah untuk menghindari pelacakan. Sebab dibanding ponsel, pager lebih aman dari potensi retas oleh Israel. Alat ini menerima pesan singkat, biasanya numerik atau alfanumerik melalui sinyal frekuensi radio. Pager juga memungkinkan pengguna menerima pesan penting bahkan di daerah terpencil. Mengutip Tempo, cara menggunakan alat ini sangat sederhana namun efektif. Ketika pesan dikirim melalui gelombang radio, perangkat akan berbunyi dengan nada yang jelas untuk memberitahu pengguna. Setelah itu, pengguna harus mencari telepon umum atau telepon rumah terdekat untuk merespons pesan tersebut. Kendati dengan segala keunggulan yang telah dipertimbangkan, siapa sangka Hizbullah tetap kecolongan pada akhirnya. Kini, pejabat Lebanon telah mendesak warga yang memiliki pager untuk segera membuangnya. Tidak hanya itu, peringatan dalam siaga tinggi juga telah diinstruksikan kepada pihak rumah sakit agar kiranya petugas kesehatan segera melapor ke lokasi kerja guna membantu sejumlah besar korban yang terluka. Penyelidikan sedang berjalan dan meski Israel belum angkat suara, insiden secara luas diyakini dilakukan Israel atas kontribusi Mossad. Lebih jauh, apa yang terjadi belum lama ini telah meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik yang membara di antara kedua belah pihak dapat meningkat menuju perang habis-habisan. Jadi, bagaimana pendapat kalian mengenai potensi perang terbuka?